Om Swastiastu, halo semuanya. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Makro Lanjutan akan membawakan materi tentang perekonomian terbuka. Sebelum masuk pada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami di kelompok 3. Yang pertama ada Ikomang Mahendra Kesuma dengan NIM 20075111052. Kemudian ada Iputu Satria Julang Wicaksana dengan NIM 20075111089. Kemudian ada Niluh Putu Emma Juniantari dengan NIM 20075111131. Dan selanjutnya saya sendiri atas nama Imade Bagus Arimanu Dwi Payana dengan NIM 20075111178. Nah, berikut ini merupakan topik pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini, di mana yang pertama kami akan membahas arus modal dan barang internasional. Selanjutnya tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Selanjutnya kurs atau nilai tukar mata uang, dan yang terakhir adalah perekonomian terbuka besar. Pembahasan pertama tentang arus modal dan barang internasional akan saya bawakan sendiri. Greg Mankiw dalam bukunya menyatakan bahwa perbedaan utama ekonomi makro antara ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup adalah bahwa dalam ekonomi terbuka, pengeluaran suatu negara pada tahun tertentu tidak harus sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara dapat membelanjakan lebih banyak daripada yang dihasilkannya dengan meminjam dari luar negeri atau pihak luar, atau dapat membelanjakan lebih sedikit daripada yang diproduksinya dan meminjamkan selisihnya kepada pihak luar. Peran ekspor neto atau net ekspor. Pengeluaran atas output barang dan jasa suatu perekonomian dilambangkan sebagai Y. Nah, dalam perekonomian tertutup, semua output itu dijual di dalam negeri, dan pengeluaran dibagi menjadi 3 komponen, yaitu konsumsi yang dilambangkan sebagai C, investasi yang dilambangkan sebagai I, dan pengeluaran pemerintah yang dilambangkan sebagai G. Nah, dalam perekonomian terbuka, sebagian output dijual di dalam negeri dan sebagiannya lagi diekspor untuk dijual ke luar negeri. Di samping itu, beberapa barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi, investasi, dan pembelian pemerintah diproduksi di luar negeri dan diimpor. Nah, dengan demikian dapat ditulis identitas neraca pendapatan nasional sebagai Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi IM, di mana X itu adalah ekspor dan IM adalah impor. Nah, karena pengeluaran untuk impor termasuk dalam pengeluaran domestik atau C plus I plus G, dan karena barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri bukan merupakan bagian dari output suatu negara, persamaan ini mengurangi pengeluaran untuk impor. Ini mendefinisikan ekspor bersih menjadi ekspor dikurangi impor, atau bisa dinotasikan sebagai NX sama dengan X dikurangi IM. Maka dapat ditulis identitasnya sebagai Y sama dengan C plus I plus G ditambah NX. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa pengeluaran untuk output domestik adalah jumlah konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto. Identitas neraca pendapatan nasional ini menunjukkan bagaimana output domestik, pengeluaran domestik, dan ekspor neto saling terkait. Secara khusus, NX sama dengan Y dikurangi C plus I plus G, atau ekspor bersih sama dengan output dikurangi belanja domestik, di mana C plus I plus G itu adalah belanja domestik. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak harus sama dengan output barang dan jasa. Jika output suatu negara melebihi pengeluaran domestiknya, maka negara itu mengekspor selisihnya, sehingga nilai ekspor neto positif. Jika output suatu negara kurang dari pengeluaran domestiknya, maka negara tersebut mengimpor selisihnya, sehingga nilai ekspor neto menjadi negatif. Selanjutnya, arus modal internasional dan neraca perdagangan. Dalam perekonomian terbuka, pasar keuangan dan pasar barang itu saling berkaitan erat. Untuk melihat hubungannya, dapat dilakukan dengan menulis persamaan identitas Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX, kemudian dikurangi C dan G di kedua ruas, sehingga didapatkan Y min C min G sama dengan I ditambah NX, di mana Y min C min G adalah tabungan nasional atau yang dapat dinotasikan dengan S, yang sama dengan jumlah tabungan swasta Y min T min C, dan tabungan publik T min G, di mana T adalah pajak. Oleh karena itu, didapat S sama dengan I plus NX. Dengan mengurangkan I dari kedua ruas persamaan, dapat ditulis
identitas akun pendapatan nasional sebagai S-I sama dengan NX. Nah, bentuk identitas neraca pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. Pada sisi kanan, NX adalah ekspor bersih barang dan jasa. Nama lain untuk ekspor neto adalah neraca perdagangan karena menunjukkan bagaimana perdagangan suatu negara dalam barang dan jasa berangkat dari tolak ukur impor dan ekspor yang setara. Pada sisi kiri, identitas adalah perbedaan antara tabungan domestik dan investasi domestik atau yang bisa dikatakan S dikurangi I. Yang disebut arus keluar modal neto atau dapat disebut investasi asing neto. Arus keluar modal neto sama dengan jumlah yang dipinjamkan penduduk domestik ke luar negeri dikurangi jumlah yang dipinjamkan penduduk asing kepada penduduk domestik. Jika arus keluar modal neto positif, tabungan perekonomian melebihi investasinya dan kelebihannya dipinjamkan kepada orang asing atau pihak luar negeri. Jika arus keluar modal neto negatif, perekonomian mengalami arus masuk modal, yaitu investasi melebihi tabungan dan perekonomian membiayai investasi tambahan ini dengan meminjam dari luar negeri atau pihak luar. Dengan demikian, arus keluar modal neto mencerminkan aliran dana internasional untuk membiayai akumulasi modal. Identitas neraca pendapatan nasional menunjukkan bahwa arus keluar modal neto selalu sama dengan neraca perdagangan, yaitu arus keluar modal bersih sama dengan neraca perdagangan atau S-I sama dengan NX. Jika S-I dan NX positif, suatu negara dikatakan mengalami surplus perdagangan atau trade surplus. Dalam hal ini, negara tersebut adalah pemberi pinjaman bersih di pasar keuangan dunia dan diidentifikasikan bahwa negara tersebut lebih banyak mengekspor barang dan jasa ke luar negeri dibandingkan mengimpor barang dan jasa dari negara lain. Kemudian, jika S-I dan NX negatif, maka suatu negara dikatakan memiliki defisit perdagangan atau trade deficit. Dalam hal ini, negara tersebut adalah peminjam bersih di pasar keuangan dunia dan diidentifikasikan bahwa negara tersebut lebih sedikit mengekspor barang dan jasa ke luar negeri dibandingkan mengimpor barang dan jasa dari negara lain. Nah, jika S-I dan NX tepat 0 atau sama dengan 0, maka suatu negara dikatakan memiliki neraca perdagangan yang seimbang atau trade balance karena impor dan ekspornya memiliki nilai yang sama. Nah, berikut merupakan tabel ringkasan arus barang dan modal internasional yang bisa dilihat pada slide ini. Contoh arus barang dan modal internasional. Ekspor neto mengukur ketidakseimbangan antara ekspor dan impor suatu negara. Sedangkan aliran keluar modal neto mengukur ketidakseimbangan antara jumlah aset asing yang dibeli oleh warga domestik dan jumlah aset domestik yang dibeli oleh warga asing. Fakta yang penting menyatakan bahwa untuk sebuah ekonomi sebagai satu keseluruhan, ketidakseimbangan ini harus mengimbangi satu sama lain, yakni aliran keluar modal neto atau NCO selalu sama dengan ekspor neto atau NX, sehingga bisa dinotasikan NCO sama dengan NX. Nah, persamaan ini ada karena setiap transaksi yang mempengaruhi salah satu sisi persamaan ini juga mempengaruhi sisi lain dengan jumlah yang sama. Dicontohkan, Andi adalah seorang programmer komputer yang tinggal di wilayah Amerika Serikat. Suatu hari, Andi membuat beberapa perangkat lunak dan menjualnya kepada konsumen dari Jepang senilai 10.000 yen. Penjualan dari perangkat lunak tersebut adalah ekspor bagi Amerika Serikat, sehingga hal tersebut meningkatkan ekspor neto Amerika Serikat. Arus modal selanjutnya tergantung pada apa yang Andi lakukan dengan 10.000 yen yang diterimanya. Pertama-tama, anggaplah bahwa Andi memperoleh tambahan yen dalam matras Andi. Jadi dimisalkan Andi memiliki yen untuk yen, di mana dalam kasus ini Andi menggunakan beberapa pendapatan Andi untuk berinvestasi dalam ekonomi Jepang, yaitu warga negara domestik atau dalam hal ini Andi telah memperoleh aset asing dalam hal ini mata uang yen yaitu mata uang Jepang. Peningkatan dalam ekspor neto Amerika Serikat sejalan dengan peningkatan dalam aliran keluar modal neto Amerika Serikat. Namun, jika semakin realistis, apabila Andi ingin berinvestasi dalam ekonomi Jepang, Andi tidak akan melakukannya dengan mata uang Jepang. Besar kemungkinan Andi akan menggunakan uang senilai 10.000 yen tersebut untuk membeli saham pada perusahaan Jepang, atau mungkin membeli surat obligasi pemerintah Jepang.
Namun hasil keputusan Andi akan sama, yaitu seorang warga negara domestik akhirnya memperoleh aset asing. Peningkatan dalam aliran modal neto AS, atau dalam hal ini pembelian saham atau surat obligasi Jepang, sejalan dengan peningkatan dalam ekspor neto AS, atau dalam hal ini penjualan perangkat lunak. Nah, sekarang untuk contoh yang berbeda, anggaplah bahwa di samping menggunakan uang senilai 10.000 yen untuk membeli aset Jepang, Andi menggunakan yen tersebut untuk membeli barang buatan Jepang, misalkan Nintendo. Karena dampak dari pembelian Nintendo, impor Amerika Serikat meningkat. Bersamaan dengan itu, ekspor perangkat lunak dan impor Nintendo mempresentasikan neraca perdagangan. Karena ekspor dan impor meningkat dengan jumlah yang sama, ekspor neto tidak berubah. Dalam kasus ini, tidak ada warga Amerika yang akhirnya memperoleh aset asing dan tidak ada seorang pun warga asing yang akhirnya memperoleh aset Amerika. Sehingga tidak ada juga dampak pada aliran keluar modal neto Amerika Serikat. Kemungkinan akhirnya adalah Andi pergi ke bank setempat untuk menukarkan uang 10.000 yen Andi ke dolar Amerika Serikat. Namun hal ini tidak mengubah situasi karena bank sekarang harus melakukan sesuatu dengan uang senilai 10.000 yen tersebut. Tindakan tersebut dapat berupa membeli aset Jepang, dalam hal ini aliran keluar modal neto Amerika Serikat, atau membeli sebuah. Selanjutnya, ketidakrelevanan neraca perdagangan bilateral. Terkadang mungkin terdengar laporan media tentang neraca perdagangan suatu negara dengan negara lain yang disebut neraca perdagangan bilateral. Misalnya, neraca perdagangan bilateral Amerika dengan Cina sama dengan ekspor yang dijual Amerika Serikat ke Cina dikurangi impor yang dibeli Amerika Serikat dari Cina. Neraca perdagangan secara keseluruhan seperti yang telah dilihat terkait erat dengan tabungan dan investasi suatu negara. Itu tidak benar dari neraca perdagangan bilateral. Memang suatu negara dapat memiliki defisit dan surplus perdagangan yang besar dengan mitra dagang tertentu sambil memiliki perdagangan yang seimbang secara keseluruhan. Misalnya, dunia memiliki 3 negara, Amerika Serikat, Cina, dan Australia. Amerika Serikat menjual 100 miliar dolar peralatan mesin ke Australia. Australia menjual 100 miliar dolar gandum ke Cina. Dan Cina menjual 100 miliar dolar mainan ke Amerika Serikat. Dalam hal ini, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan bilateral dengan Cina, Cina mengalami defisit perdagangan bilateral dengan Australia, dan Australia mengalami defisit perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat. Tetapi, masing-masing dari ketiga negara memiliki perdagangan yang seimbang secara keseluruhan karena telah mengekspor dan mengimpor barang senilai 100 miliar dolar. Defisit perdagangan bilateral menerima lebih banyak perhatian di arena politik daripada yang seharusnya mereka terima. Ini sebagian karena hubungan internasional dilakukan dari suatu negara ke negara lain, sehingga politisi dan diplomat secara alami tidak tertarik pada statistik yang mengukur transaksi ekonomi negara ke negara. Kebanyakan ekonom bagaimanapun percaya bahwa neraca perdagangan bilateral tidak terlalu berarti. Dari sudut pandang ekonomi makro, yang penting adalah neraca perdagangan suatu negara dengan semua negara asing. Pelajaran yang sama berlaku untuk individu seperti halnya untuk negara. Neraca perdagangan pribadi adalah perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki, dan mungkin akan khawatir jika kedua variabel ini tidak sejalan. Tapi tidak perlu khawatir dengan perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki dengan orang atau perusahaan tertentu. Selanjutnya, materi tentang tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tabungan dan investasi pada perekonomian terbuka kecil. Yang pertama ada mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Kasus sederhana dari sebuah perekonomian terbuka kecil atau small open economy dengan mobilitas modal sempurna. Yang dimaksud dengan kecil adalah perekonomian ini adalah bagian kecil dari pasar dunia dan dengan sendirinya tidak memiliki dampak yang berarti terhadap tingkat bunga dunia. Dengan mobilitas modal sempurna, kita mengartikan bahwa penduduk negara itu memiliki akses penuh ke pasar uang dunia. Karena asumsi mobilitas modal sempurna tersebut, tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil atau R harus sama dengan tingkat bunga dunia atau World Interest Rate atau R bintang, yaitu tingkat bunga real yang berlaku di pasar uang dunia.
dapat ditulis dengan R sama dengan R bintang. Penghuni ekonomi terbuka kecil tidak perlu meminjam dengan tingkat bunga berapapun di atas R bintang karena mereka selalu dapat memperoleh pinjaman sebesar R bintang dari luar negeri. Demikian pula warga perekonomian ini tidak perlu meminjamkan pada tingkat bunga di bawah R bintang karena mereka dapat selalu mendapatkan R bintang dengan meminjamkan ke luar negeri. Dengan demikian, tingkat bunga dunia menentukan suku bunga dalam perekonomian terbuka kecil. Dalam perekonomian tertutup, keseimbangan tabungan domestik dan investasi domestik menentukan tingkat bunga. Oleh karena itu, keseimbangan tabungan dunia dan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Perekonomian terbuka kecil memiliki efek yang dapat diabaikan pada tingkat bunga real dunia karena sebagian kecil dari dunia, sehingga memiliki efek yang dapat diabaikan pada tabungan dunia dan investasi dunia. Oleh karena itu, perekonomian terbuka kecil menganggap tingkat bunga dunia sebagai yang diberikan secara eksogen. Selanjutnya yaitu model. Untuk mengembangkan model perekonomian terbuka kecil, kita mengambil 3 asumsi dari bab sebelumnya, yaitu yang pertama, output perekonomian Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. Dinyatakan dengan Y sama dengan Y bar sama dengan F dalam kurung K bar L bar. Yang kedua, konsumsi C berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable Y min T. Dinyatakan fungsi konsumsi dengan yaitu C sama dengan C dalam kurung Y min T. Selanjutnya yang ketiga, investasi I berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga real R. Dinyatakan fungsi investasi dengan I sama dengan IR. Kembali ke identitas akuntansi dan menulisnya sebagai NX sama dengan dalam kurung Y min C min G min I. NX sama dengan S min I. Dengan menggabungkan 3 asumsi di atas dan asumsi bahwa tingkat bunga sama dengan tingkat bunga dunia, maka akan memperoleh NX sama dengan Y bar min C dalam kurung Y bar min T min G min IR bintang. Persamaan ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan NX tergantung pada variabel-variabel tersebut yang menentukan tabungan S dan investasi I. Karena tabungan bergantung pada kebijakan fiskal atau belanja pemerintah yang lebih rendah atau pajak yang lebih tinggi meningkatkan tabungan nasional, dan investasi bergantung pada tingkat bunga real dunia. Tingkat bunga yang lebih tinggi membuat beberapa proyek investasi menjadi tidak menguntungkan. Maka neraca perdagangan juga bergantung pada variabel-variabel tersebut. Dalam perekonomian tertutup, tingkat bunga real menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan tabungan dan investasi, yaitu tingkat bunga real berada di perpotongan kurva tabungan dan investasi. Namun, dalam perekonomian terbuka kecil, sama dengan tingkat bunga real dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Neraca perdagangan ditentukan oleh selisih antara tabungan dan investasi pada tingkat bunga dunia. Bisa dilihat dalam gambar, terjadi surplus perdagangan karena pada tingkat bunga dunia, tabungan melebihi investasi. Baik, selanjutnya bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan. Yang pertama, kebijakan fiskal dalam negeri. Pertimbangkan dulu apa yang terjadi pada perekonomian terbuka kecil jika pemerintah meningkatkan pengeluaran domestik dengan meningkatkan pembelian pemerintah, mengurangi tabungan nasional, karena S sama dengan Y min C min G. Dengan tingkat bunga real dunia yang tidak berubah, investasi tetap sama. Oleh karena itu, tabungan turun di bawah investasi dan beberapa investasi sekarang harus dibiayai dengan meminjam dari luar negeri. Gambar di atas mengilustrasikan efek ini. Perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan konsumsi swasta, C atau konsumsi publik, mengurangi tabungan nasional, atau Y min C min G, dan oleh karena itu, menggeser garis vertikal yang menunjukkan penghematan dari S1 ke S2. Karena NX adalah jarak antara skedul tabungan dan skedul investasi pada tingkat bunga dunia. Pergeseran ini berkurang NX. Oleh karena itu, mulai dari perdagangan yang seimbang, perubahan kebijakan fiskal yang mengurangi tabungan nasional menyebabkan defisit perdagangan. Yang kedua, kebijakan fiskal luar negeri.
Kenaikan tingkat bunga dunia akan meningkatkan biaya untuk berutang dan dengan demikian mengurangi investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Karena tidak ada perubahan dalam tabungan domestik, maka tabungan S sekarang melebihi investasi I dan sebagian tabungan mulai mengalir ke luar negeri. Karena NX sama dengan S min I, penurunan I juga harus meningkatkan NX. Jadi, mengurangi tabungan luar negeri dapat menyebabkan surplus perdagangan di dalam negeri. Gambar di atas mengilustrasikan bagaimana perekonomian terbuka kecil yang dimulai dari perdagangan berimbang merespon ekspansi fiskal luar negeri. Karena perubahan kebijakan terjadi di luar negeri, jadwal tabungan dan investasi dalam negeri tetap sama. Satu-satunya perubahan adalah kenaikan suku bunga dunia dari R1 bintang ke R2 bintang. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara jadwal tabungan dan investasi, karena menabung melebihi investasi di R2 bintang. Terjadi surplus perdagangan. Oleh karena itu, mulai dari perdagangan berimbang dan kenaikan tingkat bunga dunia karena ekspansi fiskal ke luar negeri menyebabkan surplus perdagangan. Selanjutnya yang ketiga, pergeseran dalam permintaan investasi. Pertimbangan apa yang terjadi pada perekonomian terbuka kecil jika jadwal investasinya bergeser keluar, yaitu jika permintaan barang-barang investasi pada setiap tingkat bunga meningkat. Pergeseran ini akan terjadi jika misalnya pemerintah mengubah undang-undang perpajakan untuk mendorong investasi dengan memberikan kredit pajak investasi. Pergeseran ke kanan dalam kurva investasi dari IR1 ke IR2 meningkatkan jumlah investasi pada tingkat bunga dunia atau R bintang. Akibatnya investasi melebihi tabungan yang berarti perekonomian meminjam dari luar negeri dan mengalami defisit perdagangan. Selanjutnya, mengevaluasi kebijakan ekonomi. Model perekonomian terbuka menunjukkan bahwa arus barang dan jasa yang diukur oleh neraca perdagangan bisa dikaitkan dengan arus dana internasional untuk akumulasi modal. Arus modal keluar neto adalah selisih antara tabungan domestik dan investasi domestik. Jadi, dampak kebijakan ekonomi terhadap neraca perdagangan selalu bisa ditemukan dengan menelaah dampaknya terhadap tabungan domestik dan investasi domestik. Kebijakan yang meningkatkan investasi atau mengurangi tabungan cenderung menyebabkan defisit perdagangan, dan kebijakan yang menurunkan investasi atau meningkatkan tabungan cenderung menyebabkan surplus perdagangan. Analisis tentang ekonomi terbuka positif bukan normatif. Artinya, analisis kita tentang bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi arus modal dan barang internasional belum memberitahu kita apakah kebijakan ini diinginkan. Mengevaluasi kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap ekonomi sering menjadi topik perdebatan di antara para ekonom dan pembuat kebijakan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nino Putri Majanyantari dengan NIM 20075111131. Di sini saya akan membawakan materi yaitu kurs atau nilai tukar. Kurs atau nilai tukar merupakan nilai tukar antar dua negara yang telah disepakati oleh kedua dari penduduk negara tersebut dalam proses perdagangan, di mana kurs atau nilai tukar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kurs nominal dan kurs real. Baik, yang selanjutnya yaitu kurs nominal. Kurs nominal atau nominal exchange rate adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang dari satu negara dengan mata uang dari negara lain. Misal, jika nilai tukar antara dolar AS dan yen dari Jepang adalah 100 yen per dolar, maka kita dapat menukar 1 dolar dengan 100 yen di pasar dunia dengan mata uang asing. Orang Jepang yang ingin mendapatkan dolar akan membayar 100 yen untuk setiap dolar yang dibelinya. Sedangkan orang Amerika yang ingin mendapatkan yen akan mendapatkan 100 yen untuk setiap dolar yang dia bayarkan. Ketika orang merujuk pada nilai tukar antar dua negara, yang mereka maksudkan yaitu biasanya adalah nilai tukar nominal. Nilai tukar dapat ditunjukkan dalam dua cara. Yang pertama, jika 1 dolar membeli 100 yen, maka 1 yen membeli 0,01 dolar. Kita dapat mengatakan nilai tukar adalah 100 yen per dolar, atau kita dapat mengatakan nilai tukar adalah 0,01 dolar per yen. Karena 0,01 sama dengan 1 per 100, kedua cara untuk menyatakan nilai tukar ini pun setara.
Jika nilai tukar berubah sehingga dolar dapat membeli mata uang yen yang lebih banyak, katakanlah dari 100 menjadi 110 yen per dolar, perubahan tersebut disebut dengan apresiasi atau appreciation. Nah, jika nilai tukar berubah sehingga 1 dolar dapat membeli mata uang yen yang lebih sedikit, perubahan tersebut disebut dengan depresiasi atau depreciation. Dengan kata lain, kenaikan nilai tukar disebut dengan apresiasi, sedangkan penurunan dari nilai tukar disebut dengan depresiasi. Apresiasi disebut juga dengan penguatan dari mata uang, sedangkan depresiasi disebut juga dengan pelemahan dari mata uang. Yang selanjutnya yaitu ada course real. Course real atau real exchange rate adalah nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lainnya. Artinya nilai tukar real memberitahu kita tingkat di mana kita dapat memperdagangkan barang-barang dari satu negara untuk barang-barang negara lainnya. Misal, 1 kg beras Amerika dijual dengan harga 100 dolar dan 1 kg beras Jepang dijual dengan harga 16.000 yen. Untuk mengetahui berapa nilai tukar real antar beras Amerika dan beras Jepang, terlebih dahulu kita harus menggunakan nilai tukar nominal untuk mengubah harga ke dalam mata uang biasa. Jika nilai tukar nominalnya adalah 80 yen per dolar, maka kita dapat maka harga beras Amerika seharga dengan 100 dolar per kilogram atau setara dengan 8.000 yen per kilogram. Kita dapat merumuskan perhitungan nilai tukar real tersebut sebagai berikut, di mana nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal dibagi rasio dari tingkat harga. Nah, dengan menggunakan angka dalam contoh tersebut, rumus tersebut berlaku sebagai berikut. Nilai tukar real sama dengan 80 yen per dolar dikali 100 dolar per kilogram beras Amerika dibagi 16.000 yen per kilogram beras dari Amerika sama dengan 8.000 yen per kilogram beras Amerika dibagi 16.000 yen per kilogram beras Jepang akan mendapatkan hasil yaitu 1/2 kilogram beras Jepang per kilogram beras Amerika atau 0,5 kilogram beras Jepang per kilogram beras Amerika. Dengan demikian, nilai tukar real bergantung pada nilai tukar nominal dan pada harga barang di dua negara yang diukur dengan mata uang lokal. Yang selanjutnya yaitu ada nilai tukar real dan neraca perdagangan. Apa pengaruh makroekonomi yang diberikan oleh nilai tukar real? Untuk menjawab pertanyaan ini, ingatlah bahwa nilai tukar real tidak lebih dari harga relatif. Misal, anggaplah nilai tukar real untuk Amerika Serikat itu rendah. Dalam hal ini, karena barang-barang Amerika relatif murah, orang Amerika akan memberi lebih sedikit barang impor. Hal tersebut terjadi jika nilai tukar real Amerika Serikat itu tinggi. Dalam hal ini, barang-barang Amerika yang relatif mahal dibandingkan dengan barang-barang asing. Orang Amerika akan membeli banyak barang impor dan orang-orang asing akan membeli sedikit dari barang Amerika. Oleh karena itu, ekspor bersih dari AS akan rendah. Hubungan antara nilai tukar real dan ekspor neto dapat ditulis sebagai berikut, di mana NX sama dengan NX dari nilai tukar real. Gambar grafik ini akan mengilustrasikan hubungan negatif antara neraca perdagangan dan nilai tukar real. Baik, yang selanjutnya yaitu penentu nilai tukar real. Secara khusus dapat disimpulkan hubungan antara ekspor neto dan nilai tukar real yang baru saja dibahas dengan model neraca perdagangan yang dikembangkan sebelumnya. Nilai real dari mata uang berbanding terbalik dengan ekspor bersih. Ketika nilai tukar real lebih rendah, barang-barang domestik akan relatif lebih murah dibandingkan dengan barang-barang asing, dan ekspor neto pun akan lebih besar. Neraca perdagangan atau ekspor bersih harus sama dengan arus keluar modal neto yang pada gilirannya sama dengan tabungan dikurangi dengan investasi. Tabungan yang ditentukan oleh fungsi konsumsi dan kebijakan fiskal, di mana investasi ditentukan oleh fungsi investasi dan tingkat bunga dunia. Gambar di bawah ini menggambarkan dua kondisi, di mana garis yang menunjukkan hubungan antara ekspor neto dan nilai tukar real akan miring ke bawah karena nilai tukar real yang rendah membuat barang-barang domestik relatif lebih murah. Garis yang menunjukkan kelebihan tabungan atas investasi dari SI adalah vertikal karena baik tabungan maupun investasi tidak bergantung pada nilai tukar real. Perpotongan kedua garis ini menentukan keseimbangan nilai tukar real. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana kebijakan mempengaruhi nilai tukar real. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan ekonomi yang telah kita bahas sebelumnya mempengaruhi nilai tukar real. Yang A yaitu kebijakan fiskal di dalam negeri. Berdasarkan gambar di atas,
Apa yang terjadi pada nilai tukar real jika pemerintah mengurangi tabungan nasional dengan meningkatkan pembelian dari pemerintah atau memotong pajak? Pengurangan tabungan menurunkan SI dan dengan demikian NX juga akan menurun. Artinya pengurangan tabungan menyebabkan defisit dari perdagangan. Gambar di bawah ini menunjukkan perubahan kebijakan menggeser garis vertikal dari S1I ke S2, di mana akan menurunkan penawaran dari dolar untuk diinvestasikan di luar negeri, dan penawaran yang akan lebih rendah menyebabkan nilai tukar real equilibrium naik dari EI menjadi E2. Nah, kenaikan nilai dolar di mana barang-barang domestik akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang asing, menyebabkan ekspor akan turun dan impor akan naik. Perubahan ekspor dan impor ini sama-sama akan mengurangi ekspor neto. Yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal luar negeri. Seperti pada gambar di bawah, apa yang akan terjadi pada nilai tukar real jika pemerintah asing meningkatkan pembelian atau memotong pajak? Perubahan dalam kebijakan fiskal akan mengurangi tabungan dunia dan akan meningkatkan tingkat bunga dunia. Kenaikan dari tingkat bunga dunia akan mengurangi investasi dari domestik yaitu I, yang dimana akan meningkatkan S dari I, dan dengan demikian NX pun akan juga meningkat. Artinya, kenaikan dari suku bunga dunia menyebabkan surplus dari perdagangan. Gambar di bawah menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini menggeser garis vertikal dari SI ke kanan dan akan meningkatkan penawaran dolar untuk diinvestasikan di luar negeri. Nilai tukar real di equilibrium akan turun dari E1 menjadi E2. Artinya, dolar menjadi kurang berharga dan barang-barang domestik akan menjadi lebih murah dibandingkan barang-barang asing. Selanjutnya yaitu ada yang bagian C, pergeseran permintaan dari investasi. Seperti gambar di bawah, apa yang akan terjadi pada nilai tukar real jika permintaan investasi di dalam negeri akan meningkat? Pada tingkat bunga dunia tertentu, peningkatan dari permintaan investasi akan menyebabkan investasi yang lebih tinggi. Nilai lebih tinggi yaitu I, yang berarti nilai dari SI dan NX akan lebih rendah. Artinya, peningkatan dari permintaan investasi akan menyebabkan defisit dari perdagangan. Gambar di bawah ini akan menunjukkan bahwa peningkatan dari permintaan investasi akan menggeser garis dari vertikal SI ke kiri dan akan mengurangi penawaran dari dolar untuk diinvestasikan ke luar negeri. Nilai tukar real equilibrium akan naik. Oleh karena itu, ketika kredit pajak investasi membuat investasi di Amerika Serikat lebih menarik, hal ini juga akan meningkatkan nilai dolar di Amerika Serikat akan diperlukan untuk melakukan investasi tersebut. Ketika dolar terapresiasi, barang-barang domestik akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang asing, di mana akan menyebabkan ekspor neto akan turun. Yang selanjutnya yaitu pengaruh dari kebijakan perdagangan. Seperti pada gambar di bawah, kebijakan perdagangan didefinisikan secara luas adalah kebijakan yang dirancang untuk secara langsung mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang akan diekspor maupun diimpor. Paling sering kebijakan perdagangan berbentuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing, baik dengan menggunakan pajak atas impor asing atau tarif, atau membatasi jumlah barang dan jasa yang akan diimpor atau kuota. Sebagai contoh, kebijakan perdagangan proteksionis, di mana pertimbangan apa yang akan terjadi jika pemerintah melarang impor dari mobil asing. Untuk setiap nilai tukar real tertentu, impor sekarang akan lebih rendah, di mana menyiratkan bahwa ekspor neto, di mana ekspor dikurangi impor, akan lebih tinggi. Dengan demikian, jumlah ekspor dan neto akan bergeser keluar seperti pada gambar di bawah. Untuk melihat efek dari kebijakan tersebut, kita membandingkan keseimbangan lama dengan keseimbangan yang baru. Dalam equilibrium yang baru, nilai tukar real lebih tinggi dan ekspor neto tidak akan berubah. Meskipun ada pergeseran dalam jadwal ekspor neto, tingkat equilibrium ekspor neto tetap akan sama karena kebijakan proteksionis tidak mengubah tabungan ataupun investasi. Materi yang selanjutnya yaitu penentu dari nilai tukar nominal. Nilai di mana mata uang dua negara diperdagangkan. Ingat kembali hubungan antara nilai tukar real dan nominal, di mana dapat dirumuskan nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal dikali dengan rasio dari tingkat harga. Kita dapat merumuskan nilai tukar nominal sebagai berikut, di mana nilai tukar nominal sama dengan nilai tukar real dikali dengan rasio tingkat harga. Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai tukar nominal tergantung pada nilai tukar real dan tingkat harga di kedua negara.
Mengingat nilai tukar real jika tingkat harga domestik yaitu P naik, maka nilai tukar nominal akan turun karena 1 dolar akan kurang berharga, di mana 1 dolar akan membeli lebih sedikit yen. Namun jika tingkat harga Jepang yaitu P bintang naik, maka nilai tukar nominal akan meningkat karena nilai yen akan lebih rendah dan 1 dolar akan membeli lebih banyak dari yen. Persamaan nilai tukar dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut, di mana persentase dari perubahan nominal sama dengan persentase dari perubahan real ditambah persentase dari perubahan rasio tingkat harga dikurang dari persentase perubahan dari P, di mana persentase perubahan real adalah perubahan nilai tukar real, yaitu persentase perubahan P adalah tingkat inflasi domestik P, dan persentase dari perubahan P bintang adalah tingkat inflasi dari negara asing yaitu P bintang. Jadi persentase perubahan nilai tukar nominal adalah persentase perubahan nilai tukar nominal sama dengan persentase perubahan dari nilai tukar real ditambah dari nilai inflasi. Persamaan ini menyatakan bahwa persentase perubahan nilai tukar nominal antara mata uang dan negara sama dengan persentase dari perubahan nilai tukar real yang ditambah dengan perbedaan tingkat dari inflasi. Jika suatu negara memiliki tingkat inflasi yang tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat, 1 dolar akan membeli mata uang asing dalam jumlah yang meningkat dari waktu ke waktu. Jika suatu negara memiliki tingkat inflasi yang rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat, 1 dolar akan membeli mata uang asing dengan jumlah yang menurun dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Iko Mahendra Kusuma. Di sini saya akan membawakan materi yaitu perekonomian terbuka besar. Perekonomian terbuka besar. Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbuka besar. Amerika Serikat tidak begitu besar atau terisolasi sehingga kebal terhadap perkembangan yang terjadi di luar negeri. Defisit perdagangan yang besar pada tahun 1980-an, 1990-an, dan 2000-an menunjukkan pentingnya pasar keuangan internasional untuk mendanai investasi Amerika Serikat. Oleh karena itu, perekonomian tertutup tidak dapat dengan sendirinya menjelaskan sepenuhnya dampak kebijakan terhadap ekonomi Amerika Serikat. Terdapat beberapa alasan mengenai hal tersebut. Yang pertama, Amerika Serikat cukup besar sehingga dapat mempengaruhi pasar keuangan dunia. Yang kedua, modal mungkin tidak bergerak secara sempurna antar negara. Jika individu lebih suka menyimpan kekayaan mereka di dalam negeri daripada aset asing, dana untuk akumulasi modal tidak akan mengalir bebas untuk menyamakan suku bunga di semua negara. Untuk dua alasan ini, kami tidak dapat secara langsung menerapkan model ekonomi terbuka kecil kami ke Amerika Serikat. Dalam analisis tersebut, terdapat pinjaman internasional, tetapi tingkat bunga tidak ditemukan oleh pasar keuangan dunia. Sebaliknya, semakin banyak ekonomi meminjam dari luar negeri, semakin tinggi tingkat bunga yang harus ditawarkan kepada investor asing. Namun, pengurangan tabungan nasional karena ekspansi fiskal. Seperti dalam perekonomian tertutup, kebijakan ini menaikkan. Baik, sekian pembahasan materi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.